warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihuddin. Saya guru fikih di Madrasah Watoniyah Islamiyah Karangduwur, Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah. Saat ini saya juga menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan BES 2 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003. Saya akan mempersembahkan video praktik mengajar saya pada materi umroh yang saya laksanakan pada hari Rabu 29 November tahun 2023. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sehat semua ya? Sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Langsung ikut pembelajaran hafalan surat pendek. Kebiasaan anak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yasa'alun 'anil na'imati alladzi hum fihi mukhtalifun la yataqallamuna illa man alila lahur rahmanu wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haq. Wa man syaa'a fala ila rabbihi mahaba. Inna anzalnakum adaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hadir semua yang ini ya. Hadir semua. Alhamdulillah. Tujuan pembelajaran kali ini ya. Setelah mempelajari bab ini, siswa dapat memahami aturan ibadah umroh sebagai langkah menuju pembentukan pribadi yang religius. Ya. Kemudian memiliki ketaatan serta kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menjelaskan konsep umroh. 2. Dapat menjelaskan syarat dan rukun umroh. Kemudian dapat mendemonstrasikan tata cara umroh. Kemudian dapat menyebutkan hikmah dari haji. Masih ingat ya tentang ketentuan haji? Ada yang masih ingat apa itu haji? Apa itu CPR?
silakan amati tayangan berikut ini. Oke, untuk selanjutnya amati tayangan video ketentuan umroh ya. Kemudian dicatat hal-hal yang penting. Silakan. Panduan singkat umrah. Pertama, jika seseorang akan melaksanakan umrah, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi, sebagaimana seorang yang mandi junub. Memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada, dan memakai pakaian ihram. Kedua, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab, yaitu penutup wajah, dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan. Ketiga, berihram dari miqat dengan mengucapkan labbaika umrah, yang artinya, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Keempat, jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umrah karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani, yang artinya, ya Allah, tempat tahallulku di mana saja engkau menahanku. Dengan mengucapkan persyaratan ini, baik dalam umrah maupun ketika haji, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan bertahallul dan tidak wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Kelima, tidak ada alat khusus untuk berihram, namun jika bertepatan dengan waktu salat wajib, maka salatlah lalu berihram setelah salat. Keenam, setelah mengucapkan talbiyah umrah, yaitu pada poin ketiga, dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah berikut ini, sambil mengeraskan suara bagi laki-laki dan lirih bagi perempuan hingga tiba di Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang artinya, aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu, aku menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku menjawab panggilanmu, sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, dan kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Ketujuh, jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. Kedelapan, masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, yang artinya, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kesembilan, menuju ke Hajar Aswad, lalu menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah, Allahu Akbar, lalu mengusapnya dengan tangan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya, lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Kesepuluh, kemudian tawaf umrah 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula, dan disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama, dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Ke-11, disunahkan pula mengusap rukun Yamani pada setiap putaran tawaf, namun tidak dianjurkan mencium rukun Yamani. Dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Ke-12, ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Rabb kami, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Ke-13, tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawaf, selain yang disebutkan pada nomor 12. Dan seseorang yang tawaf boleh membaca Al-Quran atau doa dan zikir yang ia suka. Ke-14, setelah tawaf, menutup kedua pundaknya, lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى,
yang artinya, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat salat. Ke-15, salat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun. Dan pada rakaat kedua, setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Ke-16, setelah salat, disunahkan minum air zam-zam dan menyirami kepala dengannya. Ke-17, kembali ke Hajar Aswad, bertakbir, lalu mengusap dan menciumnya jika hal itu memungkinkan, atau mengusapnya atau memberi isyarat kepadanya. Ke-18, kemudian menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i umrah, dan jika telah mendekati Safa, membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Lalu mengucapkan Nabda'u bima bada'allahu bih. Ke-19, menaiki Bukit Safa, lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya, jika hal itu memungkinkan. Kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ke-20, bacaan ini diulang 3 kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa saja yang dikehendaki. Ke-21, lalu turun dari Safa dan berjalan menuju ke Marwah. Ke-22, disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara 2 tanda lampu hijau yang berada di Mas'a atau tempat sa'i bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Ke-23, setibanya di Marwah, kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan di Safa, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, membaca zikir pada nomor 19, dan berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran. Ke-24, kemudian turunlah lalu menuju ke Safa dengan berjalan di tempat yang ditentukan untuk berjalan dan berlari bagi laki-laki di tempat yang ditentukan untuk berlari. Lalu naik ke Safa dan lakukan seperti semula. Dengan demikian, terhitung 2 putaran. Ke-25, lakukanlah hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. Ke-26, ketika sa'i tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa, atau membaca bacaan-bacaan yang dikehendaki. Ke-27, jika membaca doa ini, Allahumma ghfir warham wa antal a'azzul akram, yang artinya, Ya Rabbku, ampunilah dan rahmatilah aku. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan maha pemurah. Tidaklah mengapa, karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Omar radhiyallahu anhuma, bahwasanya mereka membacanya ketika sa'i. Ke-28, setelah sa'i, maka bertahallul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul, dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdal. Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Ke-29, setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umrah, dan Anda telah dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram. Oke, untuk diskusi saya kasih waktu 10 menit. Siap ya? Ya. Oke. Ya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Ya. Ada masalah kalau begini? Ada ya, alhamdulillah. Ini? Ini aman ya? Oke. Alhamdulillah, bagus. Mantap ya. Kelompok ini ada masalah? Silakan dilanjutkan. Izin ya. Oke ya. Oke. Sudah selesai semuanya? Siap presentasi? Siap. Ya, kelompok mana dulu? Silakan yang mau presentasi aja
organisasi yang lain silakan perhatikan. Kemudian kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Atau ada kritik ya silakan disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kami. Pertama, jelaskan yaitu bahasa umroh gratis ziarah atau berkunjung, sedangkan menurut istilah syarah umroh adalah menziarahi Ka'bah di Mekah dengan niat beribadah berdaulat disertai syarat tertentu. 2. Sebutkan syarat umroh. Pertama, Islam, boleh berakal dan terakhir merdeka. Ketiga, sebutkan rukun umroh. Pertama yaitu melakukan niat dengan memakai ihram. Kedua, tawaf 7 kali. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Yang kelima, tertib. Yang keempat, jelaskan tata cara umroh dengan benar. Yang pertama, niat dan ketentuan pakaian ihram. Yang kedua, menuju Masjidil Haram dan tawaf. Yang ketiga, sholat 2 rakaat di depan makam Ibrahim dan menyongsong Ka'bah. Yang keempat, sa'i dan tahallul. Ya, sekian dari kami. Apa ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana cara menghitung putaran sa'i? Sa'i itu diawali dari bukit sofa, kemudian marwah itu dihitung 1 kali, terus marwah ke sofa 1 kali, dan itu ada 7 kali. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Yang mau Mas Rizal? Itu dari Hajar Aswad tadi itu posisi Ka'bah dan sebagai kita. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak, sekian dari kami. Dari Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya silakan nomornya ya silakan lanjut. Yang pertama yaitu menjelaskan syarat umroh. Menurut bahasa umroh yaitu berziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah syarat umroh yaitu menziarahi Ka'bah di Mekah dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, sebutkan syarat-syarat umroh. Yang pertama, Islam. Yang kedua, Bali. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, mampu. Yang keenam, mahram bagi perempuan. Dan yang ketujuh, perjalanan yang aman. Dan yang kedelapan, sehat tubuhnya. Yang ketiga, sebutkan rukun-rukun umroh. Rukun umroh itu ada 5, yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Yang keempat, jelaskan tata cara umroh. Yang pertama, mandi seperti mandi. Yang kedua, memakai pakaian ihram sebelum mikot. Yang ketiga, umroh di mikot dan berkata labbaik Allahumma bil umroh. Yang keempat, membuat banyak bacaan talbiyah hingga sampai ke Masjidil Haram. Yang kelima, tawaf 7 kali putaran, mulai dari Hajar Aswad dan diakhiri dengan Hajar Aswad juga. Yang keenam, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Yang ketujuh, sa'i di antara dua bukit yaitu Sofa dan Marwah. Diawali dari bukit Sofa dan diakhiri dari bukit Marwah. Yang kedelapan, mengumpulkan
beribadah. Yang kedua dapat ampunan dosa-dosa dan balasan jannah. Yang ketiga dapat berbuka puasa. Yang keempat menyambut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kelima menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin. Yang keenam saling mengenal dan saling menasihati. Yang ketujuh mempelajari agama Allah. Dan ini jawaban dari kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, kami. Boleh diteruskan apa yang diberikan dengan mampu. Mampu itu dalam aspek apa saja? Mampu itu mungkin bisa dari sehat badannya, bisa untuk perjalanannya dan hartanya juga. Ada lagi? Tidak. Jika tidak ada, ya sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Untuk selanjutnya kelompok terakhir kelompoknya Zaid Khair. Berdirinya kami akan di sini akan menjelaskan tugas yang telah kami kerjakan. 1. Jelaskan pengertian ulama. Secara bahasa ziarah berkunjung. Setelah istilah syarah dalam mengunjungi Ka'bah di Mekah dengan niat beribadah pada Allah dan dalam syarat tertentu. 2. Syarat umroh. Yang pertama Islam, yang kedua balik, berakal dan merdeka. Ketiga, sebutkan rukun-rukun umrah. 1. Ihram, yaitu berniat melaksanakan umrah dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua, tawaf, yaitu melihat Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yang ketiga, sa'i, yaitu berjalan dengan kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang keempat, tahadul. Yang kelima, tertib. Yang keempat, jelaskan tata cara umrah dengan benar. 1. Melakukan ihram dengan niat umrah dari mikot makani yang telah ditentukan. Mikotnya orang Indonesia di Dzulhulaifah. Niat umrah yaitu labbaik Allahumma bil umrah. Yang kedua, menuju ke Masjidil Haram. Dalam perjalanan menuju Masjidil Haram disunahkan untuk membaca talbiyah. Bacaan talbiyah yang berbunyi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Yang ketiga, masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf sebanyak 7 putaran yang dimulai dari Hajar Aswad hingga Hajar Aswad. Yang keempat, selesai tawaf dilanjutkan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dari titik Safa ke Marwah dihitung 1 kali dan seterusnya, dan putaran terakhir berakhir di Bukit Marwah. Setiap sampai di bukit tersebut berhenti sejenak untuk berdoa sambil menghadap Ka'bah. Yang kelima, selesai sa'i dilanjutkan ta'alul dengan berta'alul bebaskan kita dari segala larangan ihram. Ta'alul juga menandai selesai pelaksanaannya umrah. Selanjutnya, hikmah dari umrah. 1. Mengikhlaskan seluruh dosa. 2. Mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan jannah. 3. Mendapat terbukanya wawasan. Yang 4. Menyambut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. 5. Menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslim. Yang 6. Saling mengenal dan saling menasihati. Yang terakhir itu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Aku. Izinkan saya bertanya yang dimaksud dengan merdeka itu apa? Tentang merdeka negaranya dari penjajahan apa gimana? Ya itu yang dimaksud mereka itu negaranya juga senang dijajah sama Ya. Nah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah saat saya ada doa tertentu atau zikir tertentu? Terima kasih. Terima kasih ya untuk diskusinya, luar biasa semuanya ya. Ada hal yang perlu saya sampaikan tadi kaitannya untuk memperjelas materi tadi ya, bahwa
umroh itu diawali dengan ikram, kemudian shawab, ya. Shawab ditutup 2 kali, ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali, diawali dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Kemudian pertanyaannya Mas Sultan, itu sa'i 7 kali, 7 putaran, itu dari Bukit Sofa ke Marwah itu dihitung 1 kali, Marwah ke Sofa 2 kali, ya. Jadi hitungan 7 diawali di Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah, ya. Setelah itu kemudian tahallul, selesailah tata cara umroh, ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ya, untuk selanjutnya, alhamdulillah pertemuan kali ini masuk ke penutup. Mari kita simpulkan ya materi kali ini. Yang pertama tentang umroh. Apa yang dimaksud umroh? Kemudian syarat umroh apa saja? Ya, betul apa enggak? Kurang apa enggak? Ya, ya syarat umroh sama dengan syarat haji. Yang pertama yang kedua, yang ketiga, yang keempat merdeka. Kemudian aman jalan, mahram bagi perempuan. Kemudian rukun umroh. Oke, bisa dipahami ya tentang umroh ya? Oke, untuk selanjutnya refleksi pembelajaran kali ini. Bagaimana masyarakat pembelajaran kali ini? Yang halus, karena kita bisa berdiskusi bersama-sama. Jadi lebih mudah ya. Kemudian bagaimana depan? Asik. Ya, kenapa asik? Karena bisa menonton Video ya, oke. Ya. Terus Farhan, bagaimana pembelajaran kali ini? Nah, kenapa Farhan? Sebelum ditutup, ya pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang perbedaan haji dan umroh. Ya, nanti silakan boleh dipelajari terlebih dahulu. Siap ya? Siap. Oke, ya kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Ya. Akhirnya saya tutup pertemuan kali ini. Ya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis.